Hei, bukankah ini selebaran kita? Apa yang terjadi? Kenapa kamu langsung membuangnya? Aku sudah bekerja keras untuk membagikannya. Jadi kalian berdua yang membagikan selebaran ini? Kamu sangat pandai mengambil barang, ya? Aku bilang kalian berdua. Apa kalian bodoh? Kamu pikir aku mengambil selebaran ini satu persatu? Ini semua diambil oleh anak buahku untuk menyenangkan aku. Hah? Apa maksudmu? Waktunya makan lagi. Hei, di mana ada orang? Di situ ada geng. Di mana ada geng? Di situ akan ada geng-geng. Kamu membagikan selebaran ini kepada orang-orang di bawah geng. Mereka tidak berguna. Mereka semua harus mendengarkan pemimpin geng mereka. HM. Bolehkah aku bertanya geng mana yang kamu ikuti? Aku adalah pemimpin geng pengemis. Maaf. Senang bertemu denganmu. Pak, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang perselisihan geng di arena ini? Di lapangan hutan hijau, ada 4 geng. Geng tari modern didominasi oleh Kakak Luo. Gerakan pop locking dan jazz dance-nya yang halus. Dia bisa menari tanpa terengah-engah. Tai Chi Stick didomina oleh Paman Hu. Meskipun dia kurus dan pendek. Dulu, hanya dengan set 24 bentuk Tai Chi-nya. Dia bisa menjatuhkan pria kuat dengan berat lebih dari 200 kati. Pemimpin geng kipas adalah Bibi Wang. Ketika dia menari dengan kipasnya hingga ekstrim, bisa menimbulkan pusaran daun yang jatuh di tanah. Jah, Pemimpin geng Yangge adalah Bibi San. Set Ansai Wise Drum yang dia koreografikan pernah ditayangkan di CCTV. Meskipun terlihat mereka menari dengan penuh semangat, tapi sebenarnya ada arus bawah yang kuat. Sudah ada perang rahasia antara faksi-faksi ini selama bertahun-tahun. Hei, jika kamu ingin melibatkan orang-orang ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi, kamu harus mengakaukan alun-alun dan mengaduk kolam gelombang. Jujur saja, yang kamu pegang bukan kompetisi tari, tapi kompetisi bela diri. pergi. Hello. Apa ini Bibi Song? Hello. Kami dari Media Mandiri. Ya, baru-baru ini. Kompetisi tari alun-alun yang diadakan di alun-alun Lofset. Kami ingin mewawancarai Anda. Hei, Liang. Nanti tanyakan saja. Wawancara untuk apa? Kenapa tidak mewawancarai kami? Apa yang baru dari itu? Aku tidak suka diwawancarai. Kami terus menari saja. Aku ingin bertanya, apakah kamu tahu? Kami akan mengadakan kompetisi tari alun-alun segera? Aku tidak yakin. Berapa orang di tim tarimu? 80 orang. Aku pikir kalian menari dengan sangat baik. Apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Ya, aku tertarik. Kalau begitu aku akan mendaftarkanmu. Aku percaya kamu akan mendapatkan peringkat yang sangat baik. Oak? Hello, Bibi. Apakah kamu Bibi Luo? Jah, aku Bibi Luo. Kami dari Media Mandiri. Media Mandiri, ya? Kami dari Media Mandiri. Aku ingin mewawancarai Anda tentang kontes tari alun-alun baru-baru ini. Untuk mewawancarai Anda, apakah Anda tahu tentang kompetisi tari alun-alun? Kompetisi apa? Kompetisi tari alun-alun. Aku dengar tentang itu.
Jah, bolehkah saya bertanya mengapa kamu tidak mendaftar untuk berpartisipasi? Apakah karena kamu tidak yakin bisa menang? Tidak yakin. Lucu sekali, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Sekarang seluruh alun-alun, hanya kamu yang belum mendaftar. Hei, ini bukan pendaftaran. Kamu bisa mendaftar di sini. Kamu hanya perlu menandatangani formulir pendaftaran ini. Kamu sudah terdaftar. Berikan saya pulpen. Oak, Kamu bisa melihat bagaimana kami memutuskan. aku percaya padamu. Kamu pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih baik daripada sang mama. Pasti. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Tidak, tidak, tidak. Selamat tinggal. Ah? Sudah selesai. Fei Zhenxiang. Oak. Kamu adalah pemain utama tim 5. Oh, Pak, itu hebat. Oke, aku berharap kamu mendapatkan peringkat yang baik. Mengapa kamu tersenyum? Aku belum berhubungan dengan 13 tim. Kamu bisa membantuku berbagi beberapa. Hei, lihat ini. Hei, semuanya, letakkan apa yang sedang kalian lakukan. Lihat ini. Lagu ini populer. Bos, lihat ini. Aku sudah memperhatikannya sepanjang hari. Coba tebak, popularitas online. Lagu ini sekarang menjadi lagu terkenal di internet. Banyak orang menggunakannya untuk membuat video pendek. Benarkah? Lihat ini. Dan yang ini. Lihat ini, kan? Kegelapan dalam cahaya. Untuk mengungkapkan cahayaku lagi. Aku harus cepat-cepat. Meskipun kamu bilang aku terlalu unik, aku akan tahu pada masa depan dengan waktu. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Hanya beberapa kata ejekan. Dan tatapan dingin. Aku menjadi lebih kuat karena kamu. Berdiri sampai akhir terlalu. Ya ampun, aku bahkan tidak tahu ini jadi viral. Nokia-ku terlalu lambat. Ketika aku punya uang, aku akan beli smartphone dulu. Utamanya, kami tidak menyangka betapa cepatnya lagu ini bisa menyebar setelah diunggah. Jadi aku pikir, kita seharusnya tidak mengadakan kompetisi ini sama sekali. Tujuan mengadakan kompetisi ini adalah untuk mempromosikan lagu ini. Lagu ini sudah populer sekarang. Dan kami tidak menghabiskan banyak uang. Mari kita akhiri saja. Aku sudah susah payah bernegosiasi untuk tempatnya. Usaha aku sia-sia. Ya. Banyak teman lamaku di media. Bilang mereka akan bantu kami promosikan. Tapi sekarang kompetisi dibatalkan. Itu memang bisa menghemat banyak uang. Tang, menurutmu kita masih harus mengadakan kompetisi? Kompetisi harus tetap diadakan. Lihat. Li Sukin berusia 55 tahun. Dari Heilongjiang. Ma Zhenxing dari Shangcheng. Slogannya adalah menari hidup dan menari dengan indah. Dan menari dengan indah. Kita semua tahu bahwa sekarang anak-anak punya banyak cara untuk bersenang-senang. Mereka pergi ke bar, main HP, dan nonton video. Dan hari sudah berakhir. Tapi orang-orang ini berbeda. Di hati mereka, sekali mereka memutuskan sesuatu, mereka harus membuat janji. Dan mereka harus menepati janji mereka. Ayahku seperti itu. Dia sangat keras kepala. Dan di antara para lansia ini, banyak dari mereka memiliki anak di luar negeri. Biasanya, ketika mereka ingin menghubungi mereka, mereka pikir panggilan internasional terlalu mahal. Dan mereka tidak pandai menggunakan smartphone. Benar sekali. Aku hanya sekali terhubung video call dengan ayahku. Sangat merepotkan. Aku ingat salah satu orang tua, Paman Liang, bercerita padaku. Anak-anaknya akhirnya belajar melakukan video call di Eropa. Saat itu pagi-pagi sekali di Eropa. Dan membangunkan cucunya. Dia tidak berani menelepon lagi. Setiap hari, dia hanya berani memberi like dan mengecek momen anaknya. Dan melihat-lihat.
Apalagi di luar negeri. Kamu tahu, ayah dan ibuku. Di kota yang sama. Kita sangat sibuk bulan ini. Aku hanya bisa melihat mereka sekali atau 2 kali sebulan. Benar sekali. Kemarin, Paman Chen bilang cedera pinggangnya kambuh lagi. Dan tidak memberitahu anaknya. Dan pergi ke rumah sakit sendiri. Jadi, generasi ini, aku pikir mereka punya satu kesamaan. Yaitu mereka kesepian. Setiap hari, mereka tinggal di rumah sendirian atau dengan pasangannya. Mereka ingin keluar dan menari di lapangan. Untuk berolahraga dan bersosialisasi. Dan berteman. Tapi sering dikeluhkan karena mengganggu orang. Atau memakai tempat umum. Jadi, aku pikir kompetisi kita harus dilanjutkan. Ini bukan hanya kompetisi, tapi juga memberi mereka tempat untuk berteman baru dan mengobrol. Dan bagi mereka, ini juga kesempatan untuk pamer. Aku yakin keluarga dan teman-teman mereka sudah diberitahu sejak lama. Atau anak-anak, kita di sini sekarang untuk tiba-tiba membatalkannya. Betapa kecewanya mereka. Bosh, kami benar. Aku pikir kompetisi harus tetap diadakan. Kita tidak boleh mengecewakan para lansia. Tepat sekali. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih tim kita. Untuk pekerjaan di masa depan. Untuk meletakkan dasar. Tersisa 4 hari 10 jam sebelum pertandingan. Kita masih punya waktu untuk membuat permainan lebih baik. Aku tahu itu. Kita adalah tim yang paling hangat. Ham. Ya. Mari bekerja sama. Untuk menciptakan kecemerlangan. Xiao Bai. Kamu harus bertanggung jawab atas semua koneksi hari ini. Terutama para lansia pria dan wanita. Kamu perlu menghubungi rumah sakit terlebih dahulu. Yang Fakultif Pos, aku sudah menghubungi 120 dan 110. Kenapa menghubungi 110? Menangkap pencuri. Ah? Bangun atau tidak? Ah. Xiao Hou, UM. Kamu adalah pembawa acara. Kamu harus familiar dengan prosesnya. Suasana akan kacau. Kamu harus siap untuk berimprovisasi dan menyesuaikan di tempat. Oak. Hei. Kamu dengar apa yang aku katakan? Apa tanggung jawabmu? Apa yang kamu lakukan? Pembawa acara. Kamu makan sosisnya. Aku akan urusi para juri. Hari baru telah dimulai. Pas sekali. Mari kita mulai makan.
Ya. Kak Sa, sosis ini cukup enak. Hei, hei, hei. Ya, ya, kita sudah mulai. Oh, semuanya sudah siap. Ayo, ayo. Halo, halo. Oh, rambutmu dikepang. Ya, kamu bilang. Halo, halo. Ayo, ayo. Hei, hello, oh. Tapi kalian sangat rapi. Semuanya, ayo, menari dengan baik. Selamat datang. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Ja, ja. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kamu pergi dan siapkan, kamu pergi dan siapkan. Aku akan melakukannya. Bibi Luo, maafkan aku, maafkan aku. Bagaimana aku harus melakukan ini? Aku akan melakukannya sendiri. Oh, dan yang ini. Lausa, tolong bantu aku. Aku juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Oh, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana aku harus melakukannya? Jangan lakukan seperti ini. Aku akan melakukannya sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Kamu pergi. Oke, kamu bersiap-siap. Hai, Tang. Bagaimana penampilanku? Cantik? Oh, terlihat bagus. Apakah cantik? Ya, memang. Apakah bagus? Benar. Putri kipas besi yang asli. Apakah bagus? Sangat bagus. Apa yang kamu lakukan? Tidak mudah tampil di TV. Apa yang kamu lakukan? Memakai topen. Hai, kamu tidak tahu. Kukuku memaksa memakainya. Dia bilang ini semacam Iron Man. Iron Man. Ja, lihat ingatanku. Ja, Iron Man. Dia adalah anggota penting sebuah organisasi. Dia bilang selama aku memakainya, dia akan menjadi Iron Man. Jadi, untuk membuat cucuku senang, aku harus memakainya di panggung untuk membuat cucuku senang. Paman Yang, biar aku beritahu, Iron Man ini, dialah yang menyelamatkan dunia. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah pahlawan di hati cucumu. Pahlawan. Itu membuktikan cucuku punya selera yang bagus. Kakeknya adalah seorang pahlawan. Ya. Lihat, kamu sudah siap. Kakak Wang, lihat. Ini stroberi kecil yang dibeli cucuku. Sangat cantik. Cantik kan, Jak? Di usiamu, masih pakai stroberi. Paman Kuo, kamu bisa pakai apa saja di acara ini. Tidak berlebihan. Kamu terlihat bagus. Aku suka dengar itu. Lihat orang lain. Cantik. Iramania. Bagus. Lauzan. Ada apa? Aku sangat marah. Apa yang terjadi? Para satpam itu, bajingan itu benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan memintaku uang untuk beli rokok. Kantongku lebih bersih dari wajahku. Aku tidak mampu beli rokok cuma. Beli Yusi saja. Hei, tidak. Jangan bilang begitu. Kita harus keluarkan sedikit uang untuk ketenangan, tahu? Benar. Aku punya uang untuk beli rokok. Jangan khawatir. Aku punya. Lephaken. Jangan khawatir. Paman dan Bibi yang terhormat, apakah kalian semua sudah siap? Penampilan kita akan segera dimulai. Ayo cepat bersiap-siap untuk naik panggung. Bibi, Paman, dan kakek nenek, jangan khawatir. Kita masih punya waktu untuk persiapan. Tapi hanya 2 menit, oke? Oke. Aku sibuk. Tiket itu, kamu bisa bantu aku jual online. Tiket konser kakak kedua sulit didapat. Wah, kesempatan yang bagus. Kenapa dijual? Aku terlalu sibuk. Aku tidak punya waktu untuk pergi. Jual saja, kamu bisa dapat uang. Tante. Bisa bantu aku lihat? Apakah bajuku cukup keren? Keren, sangat keren. Lihat yang berkilau dan bersinar. Tidak hanya keren tapi juga membuatmu terlihat muda. Jadi, kamu harus menari dengan baik hari ini. Dan tunjukkan auramu. Dan biarkan cucumu lihat apakah cukup keren. Pasti keren sampai akhir. Bagus. Ya, hei, hampir waktunya. Kita bisa mulai. Oke. Kamu bisa mulai dulu. Paman, tante, kakek, dan nenek. Apakah kalian semua siap? Jangan gugup. Main saja seperti biasa kalian latihan. Ayo kita menari bersama dengan indah, ya?
Ja ja ja. Ayo naik panggung. Ayo ke skibiko panggung. Lewat sini. Ayo. Cepat. Ayo, 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 ayo. Bagus, bagus. Para juri yang terhormat dan teman-teman penonton. Selamat malam semuanya. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menyanyikan lagu indah kita. Hari ini kita dalam suasana hati yang baik dan menari tarian indah kita. Selamat datang di lapangan Lovesen. Diselenggarakan oleh perusahaan hubungan masyarakat Wijing. Kompetisi tari monyet. Mari kita sambut Nona Luo Meijuan dari tim tari modern. Bos, aku hitung waktunya. Kamu bisa sampai tepat waktu sampai akhir permainan. Ini kesempatan langka. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Ayo cepat dijual. Halo semuanya. Aku Luo Meijuan dari tim tari modern. Slogan kami adalah menari hingga merah senja. Halo semuanya. Aku Wang Chunlan dari tim kipas. Slogan kami adalah menari untuk bersenang-senang dan berteman melalui tarian. Halo, aku San Yusi dari tim Yangko. Slogan kami adalah kelas 65, tetap bugar. Halo semuanya. Aku Wu Yusin dari tim Tai Chi. Slogan kami adalah lebih keras. Oh. Sekarang aku umumkan. Kompetisi tari lapangan monyet bebas dimulai. La 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 la. Aku dapat apa yang kuinginkan. Dan membuat alasan untuk apa yang kau inginkan. Tigakin Kapalamo. Tigakin Kapalamo. Ongkat Tanganmu. Ongkat Tanganmu. Aku tak pernah menyangka akan seperti ini. Ongkat Tanganmu. Ongkat Tanganmu. Jadi aku harus berdiri tegak. Minta maaf pada mereka yang tak memahamiku. Kesulitan datang, biasa datang. Anggap saja sebagai pelatih. Menerima ujian sambil tumbuh setiap kali. Aku ingin berfoto dengan orang tuaku dengan senyum paling bangga. Mungkin kau tak mengerti, tapi aku telah berusaha menjadi contoh. Tak peduli lautan api atau lautan pisau, aku ingin kau mencintai lagu. Lihat betapa bahagianya mereka. Aku tidak ingin duduk di kantor dan mengandalkan imajinasi. Aku ingin kau mencintai laguku, bukan membahas penampilan. Ini semua berkatmu. Jadi kau juga harus bahagia. Apa jasaku? Ini usaha kita bersama. Berhenti. Lautang, kau tahu apa yang salah denganmu? Apa yang salah? Kamu terlalu terbebani dengan menjadi orang baik. Kamu selalu punya pikiran yang selalu tegang. Mulai sekarang, kalau ada yang memuji kamu, bilang saja terima kasih dengan lapang dada. Kalau ada yang marahi kamu, kamu bisa balas memaki dengan bebas. Oak? Oke. Terima kasih banyak atas penampilan yang luar biasa. Aku sungguh merasa bahagia untuk semua paman dan bibi. Setelah diskusi intens oleh para juri, sekarang aku akan umumkan formasi pemenang. Juara pertama adalah formasi tari modern. Oh. Juara kedua adalah formasi tari kipas. Oke. Juara ketiga adalah tim Tai Chi. Sepuluh cangkir kopi. Dan satu cangkir air panas. Oke, silakan tunggu sebentar. Ini airnya.
membeli kopi. Kebetulan sekali. Ya, Kenapa kamu di sini? wah, Ini kopinya. Hei, Terima kasih. oke, silakan nikmati. Ayo naik ke panggung yang sebenarnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, saudara-saudari, atas usaha kalian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu satu-satunya selain toko Taobao yang ingat ulang tahunku. Terima kasih. Kamu jual tiket konser. Kamu pergi. Apa kamu sangat butuh uang? Siapa yang butuh uang? Berapa harga tiketnya? Aku sibuk dan tidak bisa pergi. Terakhir aku tidak meminjamkanmu uang. Kamu tahu kenapa? Kamu mungkin punya alasanmu sendiri. Tapi itu tidak penting. Tidakkah kamu ingin tahu alasannya? Tidak. Itu tidak penting. Aku sudah melewati masa-masa tersulit. Tidakkah kamu ingin memarahiku? Aku ada di depanmu sekarang. Aku sudah memarahimu dalam hatiku. Aku tidak ingin memarahimu saat melihatmu. Kenapa? Apa pendapatmu? Aku menangis seperti anak kecil. Aku menangis seperti anak kecil. Aku menangis seperti anak kecil. Aku merasa kesepian. Aku merindukan kebersamaanmu. Aku ingin. Aku menangis seperti anak kecil. Oh, Changgyu Center. Tunggu dulu. Hei, apakah kamu melihat Tang? Reporter ini ingin mewawancarainya. Dia baru saja pergi membeli kopi untuk para juri. Kurasa dia tidak bisa membawa terlalu banyak kopi. Aku akan menjemputnya. Oh, Changgyu Center. Tunggu dulu, aku akan segera sana. Aku akan membawanya nanti. Oh, oke, terima kasih. Ini 100.000 yuan. Aku akan menyetor uang secara teratur ketika aku punya uang. Tidak perlu. Ini adalah hutangku padamu. Bagaimana dengan sisa hutangmu? Ayo pergi. Maaf mengganggumu. Biar aku yang melakukannya. Ambil ini. Oak, Ingat, 3 cangkir ini untuk juri perempuan. Dan 2 ini untuk juri laki. Jangan sampai tukar. Oak, Dan aku bisa berbagi ini dengan semua orang. Oak. Ini Shuobing, kan? Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo, Ayo, kamu sangat anggup. Cepat, cepat. Ini memberikan motivasi.
Yang ini adalah bos perusahaan Huijing kami. Kenapa kamu berpikir untuk mengadakan hal seperti ini? Ini perusahaan Huijing kami. Semua orang memberikan ide. Sangat bagus. Acara baru saja selesai. Hujan mulai turun. Sempurna. Ini kehendak Tuhan. Ya, kerja keras beberapa hari ini tidak sia-sia. Dan keringat tidak sia-sia. Benar. Jauh lebih baik dari yang kukira. Semua orang bekerja keras. Ya. Ya, ya. Juga, kamu tahu hari apa hari ini? Hari apa? 21 September. Hari apa? Hari Perdamaian Internasional dan Hari Alzheimer sedunia. Dan ini, The Hobbit, prequel The Lord of the Rings. Hari pertama diterbitkan pada 21 September 1898. Ibu Suri Cisi melancarkan kudeta Wuxu. Stephen King dan Shinzo Abe lahir hari ini. Huang Taiji, Schopenhauer, dan Gulong meninggal hari ini. Wah, kamu tahu semua ini. Omong kosong. Hari ini adalah hari pertama kami berhasil mengadakan acara. Huijing yang terbaik. Hei, karena kita berdua, haruskah kita merayakan? Sate bakar, hotpot, atau warung seafood, kamu pilih. Bos, aku tidak akan pergi. Aku terlalu lelah. Aku akan pulang dan tidur. Kalian pergi duluan. Ini kerja keras. Kerja keras, kerja keras. Hei, aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku harus mengawasi manajemen properti. Kalau ada yang salah, itu tanggung jawab kita. Ya, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Jangan sampai ada yang terjadi. Jangan khawatir. Bos, aku berkeringat di mana-mana. Aku ingin pulang dan mandi air hangat. Oak, cewek bisa mengerti. Sampai jumpa besok. Hei, kawan-kawan. Hati-hati. Oak. Hanya berdua kita. Tidak apa-apa. Aduh, pinggangku terkilir hari ini. Pulang saja dan pijat aku. Ini. Ambil kafemu. Ayo pergi. Tidak. Hei, kalian sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Oke. Kamu tidak lupa hari apa hari ini? Bagaimana menurutmu? Hanya ulang tahun. Kenapa kamu tidak bicara? Tidak apa-apa kalau mereka tidak tahu, tapi kamu. Hei. Jangan pulang. Ayo kita pergi minum. Tapi, kamu sudah berumur 4 atau 50 tahun. Masih merayakan ulang tahun? Anakku baru saja merayakan ulang tahunnya. Dia baru 6 tahun. Dia tumbuh besar dan memiliki masa depan cerah. Dan kamu? Kamu sudah 40 tahun dan merasa belum cukup tua. Ya.
Waktu berlalu, dan kita hampir mati. Siapa yang kamu kutuk? Kamu menggetaku? Benar. Aku lupa kamu 2 tahun lebih tua dariku. Aku hanya sedikit lebih tua setahun dari kamu, oke? 1,5 tahun itu sedikit lebih dari 1 tahun. Yah, di usia kita. Selama masih ada rambut di kepala, dan di tanganmu, dan masih bisa memegang bir dan minum sedikit, kita harus bersyukur. Bersyukurlah. Eyo, masih ada beberapa bir di kulkas. Ada beberapa bir yang hampir kadaluarsa. Mari kita habiskan. Eyo. Hei, ayo kita pergi minum. Aku yang terakhir. Oak. Sayang banget. Kalau tidak, mereka akan kadaluarsa dalam beberapa hari. Kamu bisa meminumnya. Oh, aku lupa. Bir yang sudah kadaluarsa. Aku meminumnya. Aku akan beli lagi. Tunggu. Aku ingin denganmu. Tidak. Kamu yang ulang tahun hari ini. Aku yang melayanimu. Bos, selamat ulang tahun. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Jangan bercanda. Oke, berhenti bersembunyi. Keluarlah. Ada apa denganmu? Kamu tidak terharu dengan ini. Siapa lagi yang jomblo kalau bukan kamu? Sudah kubilang. Kamu tidak bisa dibodohi. Juan, bayar cepat. Nah, Juan kalah. Sudah kubilang pasti Juran yang kalah. Bayar cepat. Ini. Nah, kalian berempat benar-benar hebat. Kalian semua tahu ini ulang tahunku. Kalian semua pandai acting. Houzi, bukankah kamu pulang? Posh. Bawa termos dan minum lebih banyak air hangat. Dan kamu, Juran, kamu tidak. Melakukan logistik dan keamanan. Kamu aktingnya sangat nyata. Posh. Koi hitam. Untuk menutrisi ginjal. Ini bagus. Dan kamu, Baiying, jangan tertawa. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Aku tahu, kalau kamu terus seperti ini, kamu akan tersesat oleh orang-orang tua licik ini cepat atau lambat. Gelang, meningkatkan mikrosirkulasi. Jangan bilang apa-apa lagi. Shampoo anti-kerontikan. Untuk menjaga rambutmu. Pergi. Selamat ulang tahun. Bukan aku. Hadiah macam apa ini? Usiaku berapa? Aku akan pakai ini saja. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oh. Semoga kamu memiliki hari ini setiap tahun. Dan setiap tahun. Aku sudah 40 tahun, dan aku tidak ingin menjadi pria berminyak. Terima kasih semuanya. Aku akan mengikuti nasihatmu. Dan berusaha sebaik mungkin. Buat harapan, buat harapan, buat harapan. Setelah membuat harapan, tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Posh. Lihat dirimu, sangat pengecut. Bagaimana kamu bisa memimpin tim dengan baik di masa depan? Kue ini sangat mahal. Kamu pikir bisa menghancurkannya di wajahmu? Kamu sangat boros. Perusahaan kita sekarang. Kita sedang berinvestasi. Benar? Jangan sia-siakan kue yang enak seperti ini. Aku sudah memutuskan. Malam ini aku akan memberi kalian masing-masing 10.000 yuan. Sebagai bonus.
Apa katamu? Apa aku salah dengar? Dari mana kamu punya uang? Bukannya hanya 6.000? Tunggu sebentar. Kamu bisa transfer uangnya. Tapi tolong jangan kirim ke kartu saya. Suamiku, kamu tahu, dia seperti Sherlock Holmes. Aku di sini. Aku juga di sini. Aku juga di sini. Terima kasih. Hei. Kalian semua sudah menerima uangnya. Bagaimana kalian akan menghabiskannya? Kenapa harus dihabiskan? Aku akan menggunakannya sebagai dana pendidikan untuk anakku. Mengerti? Terima kasih, bos. Juran, ada APA denganmu? Ya. Kamu bantu aku memikirkan ide. Bagaimana caranya agar istriku tidak tahu tentang uang ini? Aku merasa setelah menerima uangnya, semakin lama semakin panas. Bagaimana kami tahu? Bahkan pejabat jujur pun tidak bisa menilai urusan keluarga. Ya, itu urusan kalian berdua. Kamu bantu aku memikirkan ide. Jangan tinggalkan aku sendirian. Bukankah kalian masih saudara? Hanya 10.000 yuan. Betapa khawatirnya kamu. Bisakah kamu sedikit lebih menjanjikan? Hei, kenapa kamu tidak mengambil rantaiku kembali? Dengan berat penuh. Tidak rugi menukarnya dengan 10.000 yuanmu. Dan itu berharga. Dan mudah disembunyikan. Selamat pagi, semuanya. Hei, berhenti di sana. Apa yang terjadi? Katakan pada kami. Kami punya beberapa pertanyaan untukmu. Katakan saja. Aku akan memberitahumu semua yang tahu. Dan aku akan memberitahumu segalanya. Biarkan aku bertanya dulu. Dari mana kamu mendapatkan 10.000 yuan dari kami? Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu baru saja bilang akan memberitahu kami segalanya. Dan memberitahu segalanya. Tapi sekarang kamu ragu-ragu. Tang Chen, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menggelapkan saldo Conli? Oh, ayolah. Bos bukan orang seperti itu. Jangan menebak-nebak. Aku juga tidak ingin menebak-nebak. Tapi aku harus memberi diriku sedikit harapan. Kalian semua menghasilkan uang. Tapi aku kehilangan segalanya dalam semalam. Apa maksudmu? Aku memberimu rantai, dan istrimu mengambilnya. Tidak, kakak. Itu bukan intinya. Kamu tanyakan tentang dia. Bagaimana keadaannya? Bagaimana dengan uang Tang? Jika bukan karena kami membayarnya. Saldo. Jika kamu memberikannya kepada kami tidak akan merasa tenang dengannya. Benar? Kamu adalah manajer umum perusahaan kami, kan? Kamu bisa mengalokasikan keuangan. Tapi kami juga berhak tahu. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Dari mana uang itu berasal? Jangan tanya. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa Kang Li belum membayar saldonya. Ah? Kang Li tidak meminjam saldo darimu? Dari mana 40.000 yuan itu berasal? Dari mana asalnya? Bos, jika ini bukan saldo Kang Li, kami tidak bisa mengambil uang ini. Hello, Tuan Kang. Aku Xiaobai dari Grey Wale. Data promosi online sudah dikirim ke emailmu. Tolong periksa. Jika tidak ada masalah, saya akan menghubungi Departemen Keuangan Anda untuk membahas pembayaran. Boleh? Kirim. Bos, apakah Kang Li benar-benar akan menunggak pembayaran? Aku tidak tahu, dia biasanya terlihat sangat kaya. Aku hanya pernah melihatnya sebagai pihak B sebelumnya. Tapi sekarang dia adalah klien. Seperti apa orangnya? Aku tidak yakin. Bagaimana dia ketika menjadi pihak kedua? Aku akan memberitahumu beberapa jargon umum untuk pihak A yang tidak membayar. Maaf, kami sedang membuat faktur. Bos kami sedang berjalan bisnis. Kami sedang melalui proses. Kami masih membutuhkan banyak tanda tangan dari atasan. Klien belum membayar kami. Semua ini sama dengan tidak ada pembayaran. Maaf, kami sedang membuat faktur. Tolong tunggu dengan sabar. Artinya kamu tidak akan mendapatkan uang hari ini. Faktur sudah diterbitkan. Aku akan menanya lagi ke Departemen Keuangan dan mendesak mereka. Artinya kamu tidak akan mendapatkan uang dalam 3 hari. Maaf. Keuangan sudah menutup buku bulan ini. Kita hanya bisa menunggu sampai bulan depan untuk melalui sistem. Artinya kamu tidak bisa mendapatkan uang bulan ini. Bagaimana jika mereka tidak membalas sama sekali? Itu berarti aku bahkan tidak repot-repot membuat alasan. Aku tidak akan membayarmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau.
Humph. Jika begitu, lebih mudah. Ayo kita gugat dia. Sudah tertulis di kontrak. Jelas disebutkan metode pembayaran dan tenggat waktu. Juning, aku lebih baik menyinggung orang baik daripada orang jahat. Pergi ke pengadilan adalah pilihan terakhir. Ini adalah pilihan terakhir. Hei, aku kembali. Permisi, aku sedang rapat. Aku akan membalas nanti. Hei. Apa arti istilah rumit ini? Artinya, aku harus pergi dan menemuinya langsung. Maaf, permisi, Pak, Anda mencari siapa? Aku mencari presiden Kang Anda. Ah, presiden Kang kami. Dia sedang menerima klien penting saat ini. Bolehkah aku menunggunya di sini? Maaf, Pak Kang sudah penuh jadwalnya hari ini. Kalau ya, aku akan jadi mana? Hari lain saja. Aku sedikit sakit perut. Aku perlu menggunakan kamar mandi Anda. Oak, jalan lurus dan belok kanan. Apa pekerjaan spesifiknya? Lalu, setelah melakukan hal-hal terkait ini, Tang Li, bisakah kamu? Maaf mengganggu Anda. Pak Kang, apakah Anda punya waktu sekarang? tidak, aku tidak punya waktu. Tidak, aku sedang rapat sekarang. Hanya saja, aku punya banyak pekerjaan yang merepotkan belakangan ini. Aku akan mengunjungi Anda lain hari, oke? Pak Kang, ini sangat sederhana bagiku. Hanya butuh beberapa menit waktu Anda. Oak. Marie Berenti Sebontar. Anda bisa melakukan pekerjaan sendiri dulu. Kita lanjutkan rapat nanti. Tidak. Tidak apa-apa. Duduk. Ini bukan aku. Hanya beberapa kata. Kang, aku datang hari ini untuk mengatakan bahwa bisakah Anda membayar saldo 45.000 yuan? Secepat mungkin. Anda datang untuk ini? Oh, kupikir ini hal besar. Hanya saldo saja. Aku sedikit kekurangan uang sekarang. Ketika aku dapat uang, aku akan langsung transfer ke kamu. Oak? Pak Kang, perusahaan kamu kan besar. Kamu kan megang proyek-proyek gede. Masa uang segitu aja nggak ada? Nggak usah bahas yang lain-lain. Kita bahas penampilan kamu aja. Kamu, kalau nggak salah, harusnya dari peragaan busana Paris atau Milan, kan? Harganya mahal banget. Lihat sepatu kamu. Sama jam tangan kamu. Pasti kamu orang kaya. Cuma 450.000. Masa nggak sanggup? Jam tangan kamu aja cukup buat aku ngerjain 2 proyek. Kang, aku tahu kamu sibuk. Dan banyak perusahaan. Dan banyak urusan, susah ketemu. Jadi, hari ini, tolong suruh bagian keuangan. Bayarin kami. WK. Bro. Maksud kamu apa sih? Memalukan aku di depan karyawan. Nggak baik. Kamu cuma mau uang kan? Oak. Sini. Bro, kamu ngapain sih? Dengan kekayaan kamu sekarang, cuma 450.000. Kamu kurang? Aku yang kurang. Kamu cuma butuh 450.000 ini. Tentu saja aku butuh. Ini uang yang harusnya kamu bayar ke aku. Maksud kamu aku harus bayar kamu. Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti. Maksud kamu apa? Kamu nggak ngerti. Oke, aku ulangi dari awal ya. Kamu yang minta proyek ini ke aku, kan? Kita udah sepakat sebelumnya.
Kalau proyek ini selesai, kamu beri aku 500.000. Kamu harus mengakuinya. Oak, Sekarang aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Dan lagunya sudah populer. Jadi kamu harus membayarku sisa 450.000. jangan sebut lagu ini. Aku akui lagu ini sekarang populer. Tapi bagaimana bisa jadi populer? Orang lain tidak tahu. Tapi aku tahu. Data bisa dimanipulasi. Traffic by sedipal second. Aku tidak membongkarnya. Tidak menunjukkannya berarti aku masih menghargaimu. Kamu bisa keluar dan tanya di jalan. Kenapa masih populer? Kamu mau aku jelaskan, bro? Apa maksudmu? Artinya kamu tidak berencana membayar sisa 45.000 yuan. Kamu tidak berencana membayarnya, kan? Kang Li, aku benar-benar tidak menyangka. Setelah sekian tahun kamu masih brengsek seperti ini. Kamu bahkan lebih brengsek dari sebelumnya. Kamu tahu tidak? Bahkan jika aku brengsek, aku masih lebih baik darimu. Kamu sudah 40-an. Kenapa belum sadar juga? Di mata orang lain, kamu adalah tikus yang membocorkan informasi pelanggan. Bro, tanpa aku, tidak ada klien yang berani mempekerjakanmu. Jadi aku memberimu proyek ini. Aku kasihan padamu. Bro, kalau aku jadi kamu, aku akan ambil 50.000 yuan itu. Dan lakukan apa yang kamu mau. Untuk sisanya, kamu tidak perlu memikirkannya. Artinya, proyek ini bernilai 500.000 yuan. Kamu tidak melakukan apa-apa untuk proyek ini. Kamu mau mengambil komisi 45.000. Kang Li, bisakah kamu pegang dadamu? Dan tanya dirimu sendiri apakah kamu tidak merasa bersalah? Tidakkah kamu takut suatu hari nanti? Klien mengetahui hal ini. Aku pegang dadaku sekarang dan katakan padamu bahwa sebenarnya proyek ini 1 juta. Kamu sendiri menelan 90.500.000 yuan. Itu yang pantas kudapat. Informasi yang kudapat dari klien adalah aku yang melakukan semua ini, bukan kamu. Kamu paham, bro? Aku yang mengatur dansa kotak. Aku yang bayar data lalu lintas. Dan aku juga yang buat berita viral. Ada apa? Kamu bisa tidak setuju. Lalu kamu bisa komplain. Mari lihat apakah klien percaya padaku. Atau percaya padamu, tikus yang menyeberang jalan. Ok. Aku tidak akan bicara lagi. Percuma bicara lagi. Ambil saja 50.000 yuan itu dan bersyukur. Bro, jangan khawatir. Aku akan terus mendukungmu. Hey, Kamu dengar jelas di sana? aku dengar jelas. Terima kasih, Tang. Terima kasih. Apa? Wang Wang. Kamu dengar apa yang Kang Li katakan? Kamu mencuri uang sebanyak itu dariku. Aku harus cari orang untuk bereskan dia. Hei, jangan impulsif. Kekerasan tidak selesaikan masalah. Aku sudah baca kontrakmu. Memang ada celah yang bisa dimanfaatkan. Celah apa? Bagaimana memanfaatkannya? Jika kamu berikan semua bisnis PRMU ke depannya kepada kami dan Kang Li, kami akan bantu kamu dapatkan uangnya kembali. Tapi bosmu, Tang, apakah dia benar bocorkan informasi klien sebelumnya? Yah, membosankan bahas ini. Aku percaya Tang karena dia telah membantuku.
Aku akan serahkan semua bisnis PR-ku ke Hui Jing ke depannya. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Aku percaya dia. Aku tahu kamu pasti punya kekhawatiran. Tapi aku jamin dengan reputasiku. Dan reputasi anakku. Aku janji padamu. Tang Chen tidak pernah membocorkan informasi pelanggan. Jia Jifichna. Dan ide tari persegi yang kita punya sebelumnya adalah idenya. Semua pengaturan keseluruhan sebelum dan sesudah. Semua dikendalikan olehnya. Itu saja. Saya punya satu permintaan. Untuk menjatuhkan Kang Li. Jangan khawatir. Kita sepakat dalam hal ini. Ini untuk apa? Tentu saja benar. Kainjenangku. Cahaya hidupku. Jiwaku. Dan mercusuarku. Hei, ini hanya telepon. Kamu serius? Lihat dirimu, kamu belum pernah melihat apapun. Hei, Xiaozu. Biar kukatakan. Aku memberimu telepon ini. Karena kamu belum masuk grup kerja WeChat kami. Yang sangat tidak nyaman. Memberimu yang bekas. Karena takut kamu akan kecanduan. Jadi, kita tidak bisa hanya bermain dengan telepon dan mengabaikan pekerjaan. Bos, Yonhon khawatir. Aku hanya memikirkan pekerjaan sekarang. Oak. Aku akan menangani kasus Mau Mau dan Kang Li. Aku akan bekerja larut malam ini. Aku akan menanganinya. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan besok. Oke. Hei, Zhu Zhu. Jika istrimu tahu tentang ini, bagaimana kamu menyelesaikannya seperti ini? Ini bukan masalah besar. Sebagai pria, bahkan tidak punya smartphone. Apakah itu pantas? Jah. Jika sesuatu terjadi padamu, Yonhon salah bos. Tidak mungkin. Aku akan menangani semuanya sendiri. Aku tidak akan pernah mengkhianati teman-temanku. Aku hanya penasaran. Bukankah itu hanya sebuah telepon? Apa yang bisa dilakukannya sehingga kamu sangat merindukannya? Bisa melakukan banyak hal. Tidak apa-apa. Jampun. Bukankah itu hanya aplikasi live streaming dan media sosial? Lihatlah kebodohanmu. Jika kamu fokus pada pekerjaanmu, Hui Jing bisa go public dalam waktu 1 tahun. Oh, kamu. Kamu tidak tahu apa artinya bertemu hujan setelah kemarau panjang. Kamu bisa mencoba menggunakan Nokia selama sebulan. Ambil ini. Bagaimana jika aku tidak menyentuh smartphone selama sebulan? Ini yang kamu katakan. Aku bilang, Yuyu. hei, Youyo, ada apa? Jangan bilang aku tidak merawatmu di masa depan. Besok malam jam 8, lantai atas Hyatt. Aku akan memperkenalkanmu pada beberapa bos. Bos. Hei, ada apa denganmu? Lanjutkan. Bos, biar kujelaskan. Kamu harus merawat Xiaobai sekarang. Xiaobai sudah menjadi buruk. Dia bilang akan pergi ke Hotel Hyatt mencari sugar daddy. Siapa yang mau menjadi sugar daddy? Ada apa denganmu? Kenapa kamu menyebarkan rumor? Bos, begini kejadiannya. Seorang temanku bilang, besok malam jam 8, akan ada salon bisnis di Hotel Hyatt. Aku pikir, mungkin ini kesempatan baik untuk mempromosikan perusahaan kita. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa proyek. Hei, Xiaobai. Maka kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan tunjukkan kebodohanmu. Untuk tren industri dan istilah profesional, serta berita terbaru, pelajari lebih banyak. Tentu saja jangan gugup. Baiklah, kamu harus berpakaian lebih elegan. Kamu mewakili citra Grey Wale saat keluar. Kamu sekarang terlihat seperti gadis desa. Siapa yang mau bekerja sama denganmu? Apa hubungannya denganmu? Bos, bagaimana dengan ini? Kalau ada sesuatu terjadi setelah aku pergi besok, aku akan melaporkannya padamu kapan saja. Oke. Hanya kamu yang peduli.